Kalimantan Utara mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-61. Takbir! Merdeka! Itu nanti kakak pegang metode 8 metode itu. Ya. Kalau yang disampaikan Kak Ramli tadi, kalau melatih hanya di dalam ruangan terus berarti tidak memahami ya metode kepramukaan. Ya, nggak apa-apa bawa sambil main. Pramuka itu enjoy karena tujuan pramuka itu adalah hidup bahagia, mati juga bahagia gitu kan. Oke, mungkin saya kembalikan. Iya. Ya, oke, saya kembalikan Kak Ramli. Ini kalau kakak satu ini bicara terus tadi, lanjut terus, dapat sertifikat kita malam ini KMD. Karena materinya sudah lengkap. Ini yang hadir bisa dapat sertifikat KMD langsung. Kebijakan Karambi. Ya, jadi apakah kita titip aja itu, biarlah belum kursus sementara sambil berproses, karena saya yakin kakak sudah punya keinginan untuk kursus, tetapi mungkin waktu yang belum tepat karena harus ada yang menyelenggarakan kan begitu. Nah, metode itu yang 8 itulah sebenarnya cara yang kita gunakan untuk mengembangkan. Saya analogikan begini Kak, kita mau minum kan harus ada caranya, gitu kan? Berarti kita mau minum kopi nih, tadi kakak buat, kemudian tuang di sini, terus kita minum, gitu kan? Itu caranya tuh. Sampaikah tujuannya itu Kak, untuk kita minum kopi? Sampai kan? Karena kita sudah Prosesnya. Nah, sudah kan berproses, caranya rebus air, terus kasih kopi, simpan di gelas, diaduk, ya kan? Nah, setelah itu kita minum. Niat kita untuk minum kopi sudah tercapai tidak? Tercapai karena sudah sampai. Gitu. Begitu juga dengan metode tadi itu. Nah, belajar. Kalau tadi kan teorinya ya, teorinya. Ilustrasi praktiknya begini Kak. Kakak biasa senangnya di adik-adik itu apa? Tali temali ya. Tadi ada tuh ya. Ya betul. Pokoknya tali temali jasa dia. Oke. Kita coba ilustrasikan 8 metode itu. Saya rasa ini memang untuk kursus saja. Tapi saya berpikir biarlah ini hanya sekedar bekal aja. Bukan materi ya, bekal. Supaya walaupun kakak belum kursus, paling tidak apa yang disampaikan oleh Kak Ramli itu yang begini ya gitu. Apa tadi? Pioneering lah seumpama. Kita coba uji itu 8. Pioneering tadi dipraktekkan di mana? Lapangan. Alam terbukanya sudah dapat? Dapat. Oke. Terus apa tadi lagi? Tim kelompok tadi? Pasti sudah digunakan, dia bekerja sama kelompok. Terus belajar sampai praktek melakukan. Oke. Kan tidak mungkin mereka dengan teori, pasti sudah karena sudah ada bentuk. Ternyata terjadi itu ya. Terus apa lagi? Satuan terpisah, Putri sudah gunakan praktek sendiri tadi itu. Gitu. Terus apa lagi? Menarik dan menantang. Kata menarik dan menantang itu ukurannya apa tuh? Menarik menurut ukurannya pembina atau menarik ukurannya adik-adik? Menarik ukurannya adik-adik. Tapi faktanya kadang-kadang pembina ini dia pakai ukurannya dia. Betul tidak Kak? Coba Kakak lihat itu. Setiap membuat sebuah perencanaan, instingnya pembina itu menurut dia. Pernahkah ada yang bertanya, adik-adik kamu besok senangnya mau apa ya? Jarang kan terjadi itu. Sehingga ukuran senang itu ukurannya pada pembina. Mestinya ukurannya ke adik-adik. Adik-adik, kamu biasa berenang ya? Senang tidak berenang? Senang nggak? Kira-kira pembina ada kata apa? Kita fasilitasi dia.
Tapi kan jarang terjadi tuh. Biasanya itu sumbernya dari pembina. Tidak tak pernah salah. Nah. Itu kayak pembina itu yang apa mengeluarkan pikirannya, adik-adik harus ikut. Gitu. Kalau di pramuka tidak. Nah, yang disebut kata menarik dan menantang itu ukurannya bukan di pembina, ukurannya dari siswa. Oke, menarik menantang sudah dapat. Apalagi tadi itu? Apa yang belum tadi? Kehadiran orang dewasa. Kehadiran orang dewasa. Gitu. Kalau tadi kan boleh jadi sudah teorinya sebelumnya kan, gitu. Berarti sebelumnya kehadiran orang dewasa sudah ada. Kakak ada di situ. Apa fungsi dari orang dewasa di situ? Bukan dia fungsinya hanya sekedar membina, tapi ada proses tanggung jawab dan konsultasi. Di situ sebenarnya. Alhamdulillah Super Camp ini kepala sekolah semuanya wajib hadir. Nah, kayak gitu. Wajib Karena hadir. orang dewasa itu adalah orang yang ukurannya mentalnya sudah tidak ada masalah. Ukurannya ya. Walaupun mungkin ada yang terjadi mentalnya tidak betul kan. Kayak itu. Gitu. Sudah tadi apa lagi yang belum? Tanda kecakapan. Besok yang juara dikasih tidak tuh hadiah? Hadiah. Kasih. Jadi sebenarnya bukan tanda kecakapan, Kak. Pemberian penghargaan. Kenapa? Karena manusia itu umumnya suka untuk dihargai. Itu sebenarnya intinya tuh. Jadi bukan adik-adik saja, orang dewasa saja. Kalau ada dia buat, bagusnya ya kamu punya buatan. Belum dikasih hadiah, baru dihargai dengan ucapan sudah senang kan begitu ya. Apalagi kalau adik-adik. Nah, 8 itu yang kita pakai sebenarnya supaya kita tidak keluar rem. Kalau sudah 8 kita pegang, insya Allah tidak ada masalah. Mau dia upacara kah, mau dia apa, 8 semua tuh. Dalam keadaan apapun 8 itu dipakai. Nah, belajar sambil melakukan sudah tadi. Nah, ini cerita-cerita di konteks-konteks lain nih. Nah, intinya sebenarnya itu K13 yang tadi itu Kak, yang belajar sambil melakukan. Nah, kalau kakak ada yang pernah sekolah di formal gitu, dia ada 2 jam kan tuh. Ya kan? 2 jam di seminggunya itu ada 2 jam untuk penerapan itu. Penerapan ya hanya Kak Rahman. Ternyata itu diplesetkan. Semua awal-awalnya orang kepala sekolah dengan latanya semua wajib pramuka. Ya, semua wajib pramuka di sekolah itu wajib pramuka. Mau guru mau anak murid. Gitu. Nah, kalau orang ini kan katanya pramuka sukarela, kenapa diwajibkan? Nah, ternyata tidak begitu jalan ceritanya. Yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan wajib itu bukan pramukanya. Pramuka itu kan orang yang pakai pramuka, kan? Yang dimaksud dengan wajib itu metode yang 8 tadi. Gitu Kak. 8 tadi itu kalau kakak mengajar atau guru mengajar gunakan 8 tadi itu. Itu yang wajib. Tapi kan dipelesetkan orang nih. Sampai orang bingung. Oh, anak saya kok dikasih ikut pramuka. Dia tidak suka pramuka gitu kan. Terus kenapa diwajibkan? Undang-undang pun mengatakan, undang-undang gerakan pramuka, orang ikut pramuka itu sukarela. Terus kenapa dipaksakan? Karena ketidakpahaman orang terhadap kurikulum tadi itu. Jadi metode kepramukaannya yang wajib. Contoh lah Kak ya, kakak mengajar mata pelajaran biologi. Tentang temanya apalah gitu ya. Gunakan caranya dengan 8 tadi. Tidak boleh dalam kelas, harus di luar. Kan di alam terbuka tuh. Nah, kakak sebagai guru harus ada. Karena harus ada orang dewasa. Nah, terus apa kita itu? Pemberian penghargaan. Adik-adik diberikan kuis-kuis, seumpama nih contoh. Terus nanti diberikan reward, dikasihkan nilai plus ke apa dan sebagainya. Terus apalagi itu? Apalagi itu tuh? Nah, banyak ya 8 tadi itu ya. Nah, itu sebenarnya digunakan Kak. Nah, mau ngajar apapun 8 itu dipakai. Ada kasus yang terjadi, ini menarik nih Kak kasus nih. Ada satu sekolah, bingung dia. 3 bulan materinya sudah habis katanya pramuka. Datang ke saya. Kak, ini kepala sekolahnya datang nih langsung.
Kak izin saya mau konsultasi katanya. Bagaimana caranya nih kami ya? Kami sudah jalankan ekskul kepramukaan wajib di sekolah. Tapi yang bingung guru-guru kami ini baru 3 bulan jalan materinya sudah habis. 3 bulan baru mengajar, baru sekolah berjalan materinya sudah habis. Saya sempat tanya ke beliau, di sekolah nggak dikasih apa sampai materinya habis kak? Ya itu kak katanya. Kami kasih sesuai apa yang mereka dapatkan di kursus di KMD. Dikasih tali temali, dikasih morse, dikasih semapur, kemudian alang rintang dan sebagainya. Itu yang dia kasih, yang ada di SKU. Jadi kita sampaikan ke mereka, kak, kakak keluar rel nih saya bilang. Kakak wajib itu materinya pelajarannya kakak, saya bilang, pelajarannya bapak, bukan pelajarannya pramuka yang dikasih. Tapi kan itu pramuka, ya pramuka, bukan ilmunya pramuka, metodenya saja yang dipakai. Oh, K13 itu bermuara dari belajar sambil melakukan. Intinya itulah sebenarnya. Jadi nanti kalau ke depan siapa tahu mau dikembangkan K13 metodenya saja yang diwajibkan, jangan anunya. Gitu. Baik kakak sekalian, saya rasa ini juga waktu saya closing nih. Tujuan gerakan pramuka itu ada 3 yang minimal ditahu ya. Karakter, kebangsaan dan keterampilan. Ulang ya, karakter, kebangsaan dan keterampilan. Yang mana duluan dicapai? Tidak boleh tidak dicapai sama-sama. Harus 3 dicapai. Memang pentingnya kah 3 ini kak dicapai? Saya buktikan kak ya. 3 ini kalau kita hanya capai karakter dulu ya, atau kalau kita hanya capai karakter saja dengan apa kak? Kebangsaan, tapi keterampilannya nyusul. Kalau dia selesai selesai jadi peserta didik atau jadi orang dewasa, keterampilannya tidak bertambah, kira-kira apa yang terjadi itu? Dia bisa menjadi beban orang lain kan, bisa jadi pengangguran, tidak punya kerja, ya kan? Ngapain ada karakter, ngapain ada kebangsaan, tapi dia mau membebani orang, kan tidak bagus juga tuh. Makanya dibutuhkan keterampilan, adik-adik diajari. Ini contoh lagi nih, yang kedua, ada ada keterampilan, ada kebangsaan, tidak punya karakter, kira-kira jadi apa tuh? Koruptor. Iya benar. Iya, bisa jadi koruptor. Karakternya tidak jujur. Oh, dia bagus ilmunya, pintar komputer, tapi komputernya jadi hacker. Kan begitu. Berarti tidak boleh sekedar hanya hanya keterampilannya saja dengan kebangsaannya. Gitu. Berarti harus 3. Contoh lagi, dia punya karakter, punya keterampilan, tidak punya kebangsaan. Dijual Indonesia. Sehingga apa tadi temanya? Apa tadi? Bermartabat. Dari Indonesia yang bermartabat. Tidak tinggal cerita. Karena nanti. tidak punya rasa kebangsaan kan? Dijual martabatnya untuk beli martabat. Jadi bincang-bincang kita malam hari ini, kalau kita mau ambil poinnya adalah ya silakan membina, tapi capailah 3 itu. Intinya begitu gak? Capailah 3 itu. Nah, kalau tadi yang bilang Karahaman itu membangun apa tadi itu kak? Karakternya tadi ya. Apa tadi itu yang kakak sampaikan? Intinya ke situ kan. Hanya narasinya aja yang berbeda. Nah, kalau kakak pegang 3 tadi itu, kakak pasti sudah ada gambaran. Apa yang kakak lakukan 3 itu harus ada di kegiatan itu. Gitu. Upacara pembukaan. 3 itu harus ada tuh. Kita buktikan lagi nih. Kebangsaannya dapat tidak di upacara itu? Ada bendera tuh. Kan? Nyanyi Indonesia Raya ada. Kalau kita bicara keterampilannya ada tidak tuh?
Ada adik-adik baris berbaris. Dapat kan? Ada hormat tuh. Itu kan keterampilan tuh. Nah, terus karakter. Karakter apa kira-kira tuh yang ada tuh? Disiplin. Berani ada ya? Berani. Nah, apalagi itu kira-kira tuh? Banyak kan? Jadi itu sebenarnya intisarinya dari itu. Nah, walaupun kakak tidak mendapatkan pengetahuan secara luas, pegang metodenya, pegang tujuannya. Kalau kakak sudah dapat pegang metodenya, kakak sudah ngerti tujuannya, tinggal apa lagi? Tinggal cari aja tekniknya. Oh, saya punya materi ini, caranya dengan teknik bernyanyi, kan gitu ya kak? Nah, berarti caranya bernyanyi. Gitu. Berarti metode, teknik, dan tujuan. 3 itu saja tuh. Kalau itu kakak pegang, biar enggak kursus. Ya kan kak? Kakak punya ilmu nih. Nah, guru agama pasti kalau karakter enggak susah. Nah, yang paling susah banyak yang banyak pembina, banyak yang menjadi anggota dewasa pramuka, tapi dia tidak tahu mau kemana. Karena dia hanya penggembira aja kak. Tahu kau penggembira tuh? Ya ada orang rame-rame. Nah, di sini senang, di sana senang. Nah, ini bukan kursusnya. Nah, jadi ini berbagi aja kita kak. Sengaja kita buka pikiran begini supaya nanti siapapun yang mendengar perbincangan kita nih, ya mereka ada gambaran. Sekaligus kita berbincang, memberikan informasi ke orang luar. Rasa cukup ya? Nah, mudah-mudahan kita ngumpul-ngumpul begini ada nilai tambah lah. Begitu. Kalau mau lebih jauh, kunjungi channel Karamli Media. Ya. Nah, sebelum diakhiri, karena tadi Kak Rahman ada memulainya dengan harapan. Nah, mungkin kakak sebelum saya tutup akhiri dengan harapan pula. Silakan. Oh, itu. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah luar biasa malam ini, banyak hal yang kemudian kita serap dari Kak Ramli. Tentu saja harapan kami di Sako Daerah Pramuka Hidayatullah Kalimantan Utara, yang pertama ya arahan dan bimbingannya. Ini terkait dengan memang ada beberapa hal yang memang untuk kami masih banyak yang belum sesuai dengan standar baku di kepramukaannya, baik melalui seragam, tanda kecakapan dan sebagainya. Ini mohon bimbingannya ya. Kemudian yang kedua, memang kalau tadi Kak Ramli baru dapat kemarin ya 5 yang disampaikan oleh Bang Syarif, itu sebenarnya dia akan berkolaborasi dengan ada 5 lagi hal itu yang mungkin menjadi profil dan karakter santri, karakter pandu. Itu jadi dia akan berakidah lurus, bermental Quran, semangat beribadah. Setelah itu ya tidak boleh dia masuk surga sendirian, maka dia harus mendakwakan, mengajak orang. Kemudian bagaimana dia hidup dalam bermasyarakat. Tapi sekali lagi, karena keinginan kami agar kawan-kawan pelatih semua ini bisa punya legalitas formal ya, sehingga perlu difasilitasi Kak dengan KMD itu. Ya, KMD itu. Tadi sudah disampaikan kawan-kawan sekalian sama Kak Ramli, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semua untuk itu. Tentu saja niat kita hanya satu, bagaimana menyiapkan generasi masa depan untuk agama, bangsa dan negara kita. Saya kira itu Kak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami dari Sako Hidayatullah Kalimantan Utara menyampaikan ribuan terima kasih atas silaturahminya, atas ilmunya. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan mohon maaf penyambutan kami jauh dari harapan dan masih banyak sekali kekurangannya Kak. Mohon untuk kemudian dimaklumi. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahman, kakak sekalian.
malam hari ini tidak mungkin kita bisa mengulangi keadaan seperti ini lagi. Jadi kita patut untuk bersyukur begitu. Nah, sebagai akhir dari perbincangan kita ini, kalau kakak pernah mengucap janji di gerakan pramuka itu ada Trisatya begitu. Apakah kakak sudah pernah berjanji? Kalaupun belum, akan ada saatnya akan berjanji itu. Di dalam Trisatya itu berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan, dan seterusnya, kan begitu. Ternyata kita tidak berjanji atas nama Tuhan. Kita tidak berjanji atas nama Sang Pencipta. Tapi kita berjanji atas nama kehormatan diri. Berarti siapapun yang berada di gerakan pramuka, yang menjadi pembina, yang menjadi Kapmabigus dan sebagainya, dia akan kehilangan kehormatannya jika dia tidak menjalankan kewajibannya. Karena dia sudah berjanji. Sehingga kita-kita yang ada di sini, saya mungkin kepala Pusdiklatda, hilang kehormatan saya kalau tidak saya jalankan fungsi Pusdiklatda itu, fungsi pembinaan. Hilang kehormatannya Karahman kalau dia tidak bertanggung jawab mungkin dengan camping yang ada. Kakak juga begitu. Mungkin ada bendahara, ada apa. Jika tidak menjalankan fungsi itu dengan benar, yakinlah kehormatan itu akan tercoreng. Saya rasa itu yang kita bisa bincangkan malam ini, kakak sekalian. Terima kasih, kita akan ketemu di momen-momen yang lain. Demikian, utarakan dalam kata, nyatakan dalam bahasa. Salam logika.